Oke, halo semua teman-teman Cyberkarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eh, kemarin kita udah itu ya apa mengikuti salah satu CTF yang cukup ternama yaitu Nahamcon CTF, dan bersama kita ada Mas Syahrulus, ya masih muda belia tapi sudah menyelesaikan banyak tantangan dari Nahamcon CTF. Dan mungkin kita di sini bersama Mas Syarulus, saya bersama Mas Syarulus akan berbagi bagaimana kita melakukan solving terhadap CTF kemarin itu. Jadi secara garis besar ini saya mungkin share screen dulu. Secara garis besar kemarin di dalam CTF itu ada banyak sekali tantangan ya. Dan di dalam tantangan-tantangan ini ada dibagi menjadi tiga tingkat kesulitan, easy, medium, dan hard. Tapi jangan percaya dengan labelnya ini ya. Ada yang easy, bilangnya easy, tapi bisa jadi itu sangat-sangat kompleks gitu ya. Dan ada yang easy pun di sini banyak yang tidak solve gitu ya. Kita juga kebetulan masih kurang orang, kita bakal rekrut untuk teman-teman kita untuk kemudian hari kita mengikuti CTF ini. Dan ini adalah daftar yang udah kita solve ya di sini. Dan mungkin saya akan memulai bagian saya dulu. Kemarin saya solve dari kita mulai dari warm ups dulu ya. Bagian saya di warm ups-nya. Di warm ups ini relatif ya tantangan-tantangan yang mudah ya untuk di solve gitu ya. Contohnya seperti ini di dalam flag cat ini ya. Ini salah satu kemarin yang di solve ya. Dan mungkin semua orang mungkin bisa solve ini kalau misalkan udah pernah mengikuti Linux. Coba saya masuk ke bagian downloads di sini. Kemudian kita cat itu ya, flag cat ini ya. Flag cat ini, dan kita udah dapat langsung flag pertama ya dari flag cat ini. Dan kemudian juga ada flag lainnya yang mudah untuk didapatkan ya. Ini bernilai 50 poin. Kemudian ada flag lainnya yang mudah didapatkan itu dari technical support. Di sini kita hanya diminta untuk join ke Discord channelnya Nahamsec. Terus habis itu kita cari di channel CTF dan flagnya itu ada di sana. Kita cari channelnya Nahamsec, kemudian di dalam CTF help channel gitu ya. Oh, kayaknya udah nggak ada ya nih. Oh, ini dia di sini ya. Di dalam jam ya di sini. Terus habis itu flagnya udah ketemu. 50 poin. Masih tantangan yang mudah. Kemudian di bagian saya juga ada ini ya, ada challenge quirky namanya. Yang di sini kalau kita download, kemudian kita baca quirky seperti ini ya. Dan kita tahu bahwa di sini encodingnya menggunakan hexadesimal. Kita bisa menggunakan printf ya, tapi untuk menggunakan printf kita tidak bisa melakukan seperti ini ya, karena printf harus menggunakan argumen. Jadi kita gunakan printf kayak gini ya, kemudian kita baca ya, kita masukkan query di sini, kemudian coba ini udah spoiler ya karena ZSH ya. Nah, ketika kita baca ya printf seperti ini, cat query, ternyata di depan itu ada menunjukkan bahwa itu adalah file PNG atau file gambar. Nah, kita bisa masukkan ya image, kita redirect gambar ini, kemudian kita namai image PNG gitu ya, kemudian kita display
image PNG kayak gini. Dan ternyata itu adalah sebuah barcode. Barcode ini apabila di-scan itu berisi flag-nya. Coba ada yang namanya scanner barcode online. Yang bisa kita pakai ya. Oh, bukan yang ini, bukan yang ini. Ini minta kamera lagi ya. Oh, ini bisa ya. Data, habis itu di dalam downloads, habis itu di image PNG ini. Nah, ternyata begitu di scan, flagnya tuh udah langsung dapat. Nah, itu 3 tantangan awal yang masih sifatnya warm up ya, masih easy. Dan setelah ini eh saya juga akan membawakan satu tantangan ya. Yang lainnya ini di solve sama 2 lagi saya. Satunya read the rules, di sini read the rules. Jadi kita diminta untuk membaca rule-nya gitu ya, rule dari CTF ini bla 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 kita baca ya, kita udah pahami gitu kan. Kemudian kita lihat page source-nya di sana. Kemudian kita dapatkan flag lagi. Nah, ya. Kita dapatkan flag di situ. Dan yang terakhir dari saya di sesi warm up-nya itu di challenge wizard. Di challenge wizard ini kita harus start ya, pakai start button. Kemudian nanti bakal muncul bagaimana cara kita untuk connect ke sana ya, menggunakan netcat ya ini. Netcat, kemudian ke link yang tadi udah didapetin. Dan di sini ada banyak sekali pertanyaan yang muncul nanti berkaitan dengan encoding gitu ya. Jadi mungkin lebih baik kita buat 2 layar seperti ini, kemudian kita langsung buka aja ya. Kalau namanya encoding kita pakai CyberChef untuk melakukan solvingnya. Di sini kita tinggal inputkan itu, kemudian dari binary ya, from binary ya, karena itu 01. Dan kita dapatkan jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian di sini sekarang menggunakan heksadesimal ya. Nah, semudah itu untuk penggunaan dari CyberChef. Nah, sekarang yang cukup unik nih ya, kita mengubah oktal heksadesimal gitu ya. Itu ada cara lain ya. Oktal to hex di sini di dalam rapid table ini. Di dalam rapid table kita masukkan bilangan oktalnya, kemudian kita ambil bilangan heksadesimalnya, kemudian kita masukkan lagi ke dalam sini. Oktal INT heksadesimal karakter. Coba ulang lagi. Oktal. Oh, salah ya. Kemudian di sini desimal, habis itu kita ubah ke heksadesimal to hex. Gini kan, kemudian nanti kita from hex to hex. Gimana ya kemarin itu? Oktal integer heksadesimal karakter. Hmm.
Coba kita mungkin pakai yang di sini dulu. Octal. From Octal. Oke. Ini ke atau to integer. Hmm. Coba. Kemarin tuh pakai repeat table bisa. Number format dari heksadesimal gitu ya. Lewat mana ya Mas itu? Delimiternya non coba. Gak bisa ya. Hmm, to hex ini habis itu coba pakai printf lagi kayak tadi. Uh, echo printf echo Oke, mungkin ini nanti kita coba bahas di akhir dulu deh. Aku agak kelupaan kemarin. Saya ingatku pakai repeat table ini, terus habis itu eh, ini langsung solve semua. Oke, mungkin yang ini kita ini dulu ya, kita cut dulu aja. Wizard kita cut. Kemudian nanti selanjutnya bakal dibahas oleh Mas Syarolus untuk yang warm up yang lainnya. Ada prisoner, exit film, crash override, itu ya. Prisoner, exit film, dan crash override dari Mas Syarolus. Silakan Mas. Ini masih belum bisa share screen, Mas. Oh ya, sebentar ya. Yang share screen yang nama panjang apa yang nama pendek? Yang nama Oke, aku jadiin co-host semua aja deh. panjang kayak gak salah. Bentar, Pak. Oh iya, sudah. Udah bisa ya? Jadi ini teman-teman izin share screen jawaban. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, mungkin ada beberapa yang caranya berbeda. Mungkin cara teman-teman lebih simple, lebih bagus gitu. Ini hanya sekedar share screen jawaban punya saya seperti itu. Yang pertama tentang crash override dulu, mungkin crash override. Ini crash override itu ada ini aja filenya. Oh iya, ini.
Nah, jadi di Crash of Wrath ini ada beberapa file, disediakan beberapa file. File ini file C, Makefile, dan Crash of Wrath. Crash of Wrath yang ini itu adalah hasil dari compile dari Crash of Wrath yang C. Terus ini yang Makefile ini adalah cara untuk mengcompile-nya. Tapi kita cukup membaca saja dari yang file C-nya saja supaya nanti bisa tahu hasilnya seperti apa. Langsung ke hasilnya. Nah, di sini itu ada yang umum dari buffer overflow. Kalau mungkin teman-teman tahu, di sini ada buffer disediakan sekian bytes. Nah, nanti disuruh untuk mengisi input sampai overflow. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ini coba di start mesinnya. Seperti ini. Coba kalau input biasa nggak ada, tapi kalau misalkan inputnya ada banyak, bentar. Oh iya benar. Mungkin belum sampai 2048. Masih belum juga. Sepertinya sama Mas. Kita sama-sama lupa. Makanya gimana? Belum 2048 itu, Mas. Ya belum ya, masih kurang ya. Buffernya banyakin lagi aja, Mas, sampai 5.000 juga bisa itu. Sampai 3000 misal. Oh, banyak ya. Sangat-sangat kurang ya tadi. Enggak apa-apa, santai aja. Aku juga kalau nge-buffer overflow juga serba manual gitu. Nah, itu dia. Ini. Ya, ini flag-nya. Nah, Terus oke. untuk selanjutnya yang prisoner. Stop. Untuk materi buffer overflow itu teman-teman bisa cari di internet, itu ada banyak di YouTube. Itu kalau aku referensi belajarnya itu dari YouTube-nya Cyber Security IPB, itu bagus kalau Cyber mau belajar. Security IPB ya? Oke, Ya, boleh. itu sangat-sangat bagus. Terus yang prisoner. Ini keterangannya hanya ini. Jadi waktu itu aku langsung coba aja start. Nih. Ini. Nah, jadi waktu melakukan koneksi ini pakai SSH. Referensinya di internet juga banyak yang pakai password juga. Nah, waktu connect itu seperti ini kurang lebih. Terus ini juga ada mungkin memasukkan inputan, jadi misal terserah inputan apa gitu.
Ini sebetulnya juga nyoba-nyoba. Aku juga udah lupa. Oh, itu kontrol D bukan sih Mas? Buat keluar. Oh iya. Ini kan pakai Python. Iya, sekarang Python. Terus habis Escape itu jailnya kontrol D. ini biasanya kalau misal di Python itu mau mengambil inputan dari CMD tapi dari Python itu kurang lebih caranya kayak gini. Diimport dulu OS-nya sistem ls. Nah, baru kelihatan. Baru dari sini di get flag.txt. Oke. Seperti itu kurang lebih. Mungkin juga ada beberapa yang pakai dikonekkan dari import langsung ke base-nya, tapi karena kebetulan belum perlu saya pakai, jadi pakai yang simpel-simpel aja dulu. Ya, dapat flag-nya yang penting ya. Iya. Terus habis itu warm saya cuma 2 kok, Mas. Oh, 2 ya. Oh, sekalian jelasin aja exit film kan bisa pasti. Yang apa? Exit film satu lagi. Aku Exit tadi film. lupa. Exit film itu harusnya aku, Mas. Exit film yang mana, Mas? Ada Yang satu lagi. barusan tadi itu. Warm up-nya kurang satu lagi exit film itu. Itu Exit aku yang film. solve aja, tapi tadi lupa jelasin sih. Oh, sekalian gitu ya. Iya, gampang kan. Exit film. Ada satu lagi exit film. Nah, itu tuh. Di atasnya crash override. Ternyata challenge-nya ini kita sharing ya. Maksudnya kalau buka uh, aku buka sesi gitu punyanya Mas Syarul juga kebuka ya sesinya. Sama lagi. Oh, gitu. Iya, baru tahu. Oh. Perasaan juga tadi udah di kelas semua kok, masih ada yang hidup. Iya, makanya. Ini exit film. Ini apa ini, Mas? Cuman keluar dari filmnya aja. Oh, cuman keluar dari film aja. Oh, nggak bisa. Nah. Ya, jadi buat keluar dari film itu tinggal titik 2 key aja ya. Kita langsung dapat flag-nya itu. Oh, udah dapat flag-nya. Oh, Iya, nggak lihat makanya aku. gampang kan. Bonus itu. Iya, gitu. Oh, buat exit film tadi. Jadi sebenarnya menantang kita buat tahu nggak sih caranya keluar dari V atau film gitu ya. Itu tinggal titik 2 key aja untuk quitnya. Langsung flag-nya keluar. Oke, jadi yang warm up udah ya Mas Syarul sudah semua ya berarti? Cek Iya, semua ya, cuma Pak? 2. Oke. Terus, nah sekarang nih kerennya. Iya benar. Jadi satu tim tuh cuman boleh satu yang input flag kan ya, yang lainnya nggak bisa dapat poin gitu lah setelah kita input flag gitu. Jadi ya mungkin besok aku coba sesuaikan gimana caranya biar yang ingin dapat poin bisa dapat poin gitu ya. Jadi satu tim cuma bisa satu yang solve, cuma bisa satu yang dapat poin. Oke, lanjut nih. Wah, ini spesial banget nih. Yang web ini banyak di solve sama Mas Syarulus nih. Silakan Mas, langsung aja ke webnya. Oh, langsung aja. Iya, langsung aja. Mantap Mas kemarin. Itu ya. Ya, coba yang web.
Waduh, enggak keren, enggak biasa. Masih jauh itu masih sangat jauh. Yang web itu yang personal dulu ya. Yang personal. Oh ini. Ini waktu di start mesin ini dapat link website ke arah sini, juga ada file buat sumber codingannya, source code-nya dari websitenya. Nah ini, jadi kurang lebih kayak gini sih websitenya. Terus kalau lihat di codingan yang tadi disediakan, isi codingannya kurang lebih seperti ini. Mungkin ini kalau teman-teman pernah belajar yang Python yang untuk bikin website seperti ini, kurang lebih itu aku sebetulnya juga masih kurang paham. Cuman ini kalau dibaca secara umum sih bisa. Ini ada metode get, ini ada metode post gitu. Misalkan pakai get seperti URL tadi, yang ditampilkan adalah halaman ini. Tapi kalau misalkan metode post ada aksi lebih lanjut. Misal ini request form, namanya input, namanya name, juga ada nama setting, kurang lebih seperti itu. Ini misal name-nya yang ke-0 itu uppercase, maka name-nya yang diambil adalah mulai dari indeks ke 1 sampai selanjutnya. Nah, yang paling penting itu ini result-nya. Dia pakai regular expression, regex, dengan ini pencarian seperti ini. Ditambah dengan name, juga ditambah dengan ini. Lalu input user dan setting. Nah, ini settingnya harus satu, karena kalau misalkan di dokumentasi dari Python, aku juga baru belajar sih itu, baca-baca dari dokumentasi. Final ini ternyata settingnya itu harus tersetting satu. Tapi kalau misalkan dibuka dari website itu nggak perlu diisi settingnya, cukup dimasukkan input user. Nah, nanti setelah itu tinggal si name-nya ini mau diisi apa gitu untuk membypass regular expression. Di situ aku coba-coba dari website, ada website bagus sih buat nyoba regular expression. Nah, kemarin aku nyoba dari sini. Nah, di sini misal filternya ini, nanti yang tertampil itu yang warna biru-biru ini, seperti itu kurang lebih. Tinggal nanti di bagian codingannya tadi, ini dikopas semua. Dimasukkan ke sini. Nah, nanti tinggal, ini kan karena tadi ada format Python, tinggal dihapus saja. Name-nya ini nanti tinggal kita isi percobaan-percobaan kita. Nah, terus kita coba dulu inputkan yang dari sini. Misal nanti yang tampil apa saja. Ternyata ada beberapa list. Kalau dilihat dari codingan itu ternyata di sini ada flag. Flagnya itu di append, ditambahkan dari list user. Jadi list user dulu, nanti di bawahnya itu ada flag. Nah, flagnya itu diambil dari
list regex ini. Cuman karena input yang kita masukkan tidak sesuai, jadi tidak tampil. Misal contoh ini kita copy dulu. Masukkan ke sini contoh teksnya. Nah, ini contoh teksnya. Misal berarti di bawah itu ada flag. Misal flag selamat gitu. Ternyata dari filteran ini tidak menghasilkan, tidak menampilkan flag yang ada di bawah. Jadi nanti dimasukkan input dari user, misal apa gitu terserah, tapi tetap tidak tampil dari yang flag, atau bahkan malah semuanya tidak tampil. Singkat cerita, flagnya seperti ini. Nah, baru tampil semua. Singkat cerita seperti itu. Itu referensinya juga aku sebetulnya nggak baca referensinya, tinggal asal ketik aja, nanti tampil apa enggak ya udah gitu aja. Oh gitu ya. Oke. Ternyata dari itu ya, dapatnya dari regex editornya ya ternyata. Nah ini tampil. Wow. Ini Oke. flagnya ada di bawah. Seperti itu. Terus lagi yang web itu ada Jurassic Park. Jadi tadi apa? Ke pipeline titik bintang pipeline lagi ya? Flag apa? Tambah. Titik tambah. Oh, titik tambah. Tambah ya kalau nggak salah tadi. Oh iya tambah. Oke. Tadi bintang juga bisa. Bintang tuh tadi kok kayaknya yang diinputkan bintang ya, Mas? Oh iya. Iya, berarti bisa juga. Mungkin ada ini lainnya. Tambah kok, Mas. Oh, Seingat tambah saya. ya? Oh, ya Ya. udah. Oke. Ini mohon maaf, boleh ngecas sebentar, baterainya habis. Oh, boleh. Nah, iya ini kayaknya kita bakal rajin-rajin nge-CTF kali ya ini. Lah ini ada yang ini ada yang bilang kalau kayak acara kayak gini diadain tiap minggu. Oke, siap kita. Tapi kita ya pikir-pikir juga ya CTF tiap hari ada CTF ada gitu kan. Kita pilih-pilih aja ya yang maksudnya yang udah punya nama gitu ya buat awal gitu. Nanti mungkin nextnya kita bisa expand lagi. Ini yang Jurassic Park. Ini di dalam virtual machine ya, Mas? Linux-nya. Enggak, ini itu 2 display aja sih. Oh, 2 display. Ya, display yang satu pakai HP, jadi sangat lemot. Ini juga aku tadi salah mencet terus. Emang kalau di HP agak lemot. Kalau ini kok sepertinya lemot jaringan ya. Lewat jaringan. Oh iya kayaknya. Tapi suaranya masih masuk nih. Masih jelas ini. Ini apa? Jaringan servernya. Oh Mungkin. iya mungkin ya. Lagi ada yang nge-brute force kali ya.
Coba aku coba dari sini. Jurassic Park. Iya, di tempatku Oh, juga. sudah. Ini sudah. Jadi di websitenya ini tampil websitenya Wah, itu teman bisa. John Hammond. Itu kalau dilihat dari penjelasannya, oh nggak ada keterangannya. Ini kalau misalkan dicoba-coba aja, diklik yang mana-mana, sekalian cari tahu tampilnya apa. Kemarin solve-nya pakai wordlist atau enggak itu, Mas? Ini ini bentar, saya lupa, Mas. Ini disuruh ngapain ya? Nggak ditulis. Lupa nulis. Oh, itu kayaknya yang itu, Mas. Robot, Mas. Oh iya. Agak panik. Ya, santai dulu ya. Iya, Mas, baru pertama kali, Mas. Waduh, waduh, waduh. Iya, itulah kurang lebih. Nah, itu. Coba dilihatin tuh. Oke. Untuk yang robot.txt itu juga referensinya ada dari internet, ada banyak, bisa sambil dilihat-lihat. Iya, jadi emang itu robot TXT itu dulu sering banget dipakai supaya Google itu nggak nge-crawler sampai situ ya, nge-crawling sampai situ. Tapi akhirnya dipakai oleh hacker juga. Malah malah information disclosure buat hacker. Wah, saya masih awam, masih belum begitu tahu. Masih. Iya. Selanjutnya sekalian ini yang ekstravagan. Nah, jadi ini juga salah satu kerentanan di XML. Setelah dicari-cari, ini ada bagian sini, trial ini disuruh menginputkan file. Nanti filenya akan tampil di bagian sini dengan nama file yang kita inputkan. Misal tadi kita input flag dot apa gitu. Nanti tinggal di sini kita cari flag apa gitu. Nanti akan ditampilkan. Jadi tinggal nanti diinputkan, mungkin kalau yang umum gitu seperti backdoor gitu ya, kurang lebih. Aku juga sempat nginputkan backdoor, cuman sempat diblokir IP sementara. Oh gitu. Wah ya ampun. Tapi cuman beberapa saat, habis itu masih bisa lagi kok. Oh gitu. Nah, ini setelah aku cari-cari di internet juga Heeh. belajar XML. Heeh. Ini ada
file yang bisa dipakai kurang lebih seperti ini. Jadi di file XML itu deskripsi jelasnya aku kurang begitu mengerti, tapi intinya di sini bisa mencari filenya di dalam file www tadi sudah disebutkan flat.txt. Oke. Mana tadi extravagant? Ini di file www. Terus yang nama filenya flat.txt itu juga ngarang sih, tinggal nanti dicari-cari. Oh. Misal, semoga berhasil. Aduh. Tuh. Wah, kayaknya udah ikut banyak CTF ini, pantesan. Itu masih belum ada yang komplit. Tadi itu yang web extravagant. Terus juga semoga berhasil ya. Kok aku lupa gitu loh Mas. Coba aja, mungkin Apa bisa. bener Itu ya gitu. udah bener payloadnya tadi di dalam. Tapi aku nggak tahu bisa di running nggak di dalam TXT. Tapi coba aja. Iya. Kok sepertinya aku nggak sampai sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba aja, coba aja. Oh enggak. Soalnya aku juga waktu itu nyoba di folder yang berbeda, filenya mungkin juga kesimpan di situ. Tapi coba aja ini. Iya, coba. aku belum pernah membuktikan kalau TXT itu bisa gitu. Aku nggak tahu. Ini sudah terupload. Terus coba dilihat di sini. Bismillah. Oh, Iya. dapat kan. Oke. Bisa Dapat berarti ya. TXT Iya. bisa. Ini aku juga baru tahu kalau bisa pakai TXT gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini juga aku dapatnya dari internet itu. Lupa aku dari website mana, itu tinggal cari-cari aja. Iya, buat yang mau nyari itu namanya XXE ya, XML External Oh iya Entity. itu. Nanti Aku coba dari web. pilotnya banyak. Caranya itu banyak, nggak cuman kayak yang di share di sini aja, banyak. Terus yang website sudah semua. Udah semua ya? Oke, yang Iya. web udah semua. Oke, mungkin aku nyambung satu kali ya, Mas. Yang Iya. ini, yang web. Nah, oke, aku gantian share screen kalau kayak gitu. Tadi XML external entity aku juga baru tahu bisa pakai TXT. Baru tahu beneran. Itu memang biasanya apa ya, Mas? Biasanya kayak PDF, terus habis itu Microsoft Word atau SVG biasanya. File SVG yang apa vektor, gambar vektor gitu. Oh. Nah, oke. Sebentar. Next, kita ini ya bahas ini ada satu sebenarnya yang di Flash Metal Alchemy ini di dalam Discord itu udah ada satu yang nge-share dari Nobody bilang kalau ini blend SQLi lewat clause order by gitu ya. Sayangnya pas itu aku nggak lihat gitu dan aku lagi nggak mau nyentuh web pas gitu. Jadi aku langsung bypass aja gitu. Jadi ini udah auto point sebenarnya. Kita bisa auto point dapat 200-an itu ya poinnya. Gede itu. Soalnya medium. Nah, di sini coba ya aku coba start dulu. Di sini ada attachment the FMA zip, aku download aja. Ini
Kemudian di sini unzip, zip ya. Kemudian kita lihat di folder src ini ya. cd src. Di sini ada 4 file Python yang membentuk web server ini. Ada kita mulai dari database.py dulu. Ya, database py ini adalah dia membuat atau mengimport SQL Alchemy ini. Aku juga sempat baca dokumentasinya gitu kan. Kemudian ada model. Model ini berkaitan dengan ini ya nama kolomnya pada SQL, dan di dalam sini nanti kita tahu bahwa di sini adalah SQLite gitu. Sheet P ini adalah ininya ya, nanti mungkin kita bisa lihat secara lebih jelas ini apa sih metal ini ya. Lithium, beryllium ini apa sih sebenarnya di sini, nanti kita bisa lihat. Kemudian di dalam APY di sini adalah halaman utamanya, indeksnya. Nah ini bentukannya seperti ini. Jadi ini diambil dari sini ya. Ada atomic number, symbol, name ini ya. Diambil dari sini, dibuatkan satu database SQLite oleh code ini. Kemudian diambil di sini. Jadi misalkan kita mau searching nih, misalkan kita mau searching aluminium, gitu ya. Nah kita bisa ya. Kemudian mungkin al gini ya. Nah ini banyak lagi nih ya yang mengandung kata Al. Palladium ada Al, gallium ada Al gitu kan. Dan untuk solve ini kita perlu tools tambahan nanti. Kita perlu lihat itunya dulu. Kita perlu lihat gimana sih itunya, cara kerjanya itunya ya, searching-nya. Dan sebenarnya kalau kita lihat di dalam FP-nya lagi, ini kelihatan bahwa di sini ya, ini ada sebuah pembentukan sebuah query untuk mengakses database. Di sini ada metal name like bla 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 gitu kan. Oh, yang bawah sorry. Di sini ya, metal name like bla 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 gitu kan. Ini format search-nya. Kemudian di sini ada sebuah perintah lagi, itu ada order by. Dan kalau dilihat di sini order by ini nggak dilindungi gitu dari SQL injection gitu ya. Kita bisa injeksi nanti kalau kita lihat code ini dari order by. Nah, kita bisa lihat sebentar. Alamatnya apa tadi? Kita perlu pakai Burp Suite di sini buat ngecekin gimana itunya ya. Proxy off dulu. Nah, coba kita search sesuatu di sini ya. Misalkan tadi ya AL gitu ya yang kita search, kemudian sortnya misalkan by atomic number gitu ya. Nah, kita lihat nih gimana nih. Nah, ini menggunakan Burp Suite tadi ya, request-nya seperti ini. Terus di sini coba kita nggak search apa-apa, tapi kita sort by-nya atomic number. Apakah bisa gini ya? Bisa ya ternyata. Dan di sini ordernya atomic number. Coba kita masukkan ini ke dalam repeater, Burp repeater. Kemudian di sini untuk proving point-nya aja biasa kan, kita untuk SQL injection kita kirimkan seperti itu ya, tanda petik 1 gitu ya. Ternyata di sini 200 oke, artinya berhasil ya. Dan ketika kita coba di sini order kita injeksi, ordernya kita injeksi. Nah ini ada internal server error, jadi wah ya udah membuktikan ini di order inilah SQL injection itu ada, kita bisa injeksi di sini. Dan cara lucunya adalah kita buat sebuah kasus gitu ya.
Ini kita bisa buat sebuah yes or no question gitu ya, atau pertanyaan benar atau salah gitu ya ke dalam web ini. Misalkan mungkin kita ini aja deh, konstruksi dulu nih. Soalnya kalau konstruknya di Burpsuite agak sulit gitu. Jadi case gini ya, when misalkan kita buat kasus kalau misalkan ya aku agak lupa ini ya. When substring sub str gini ya, flag. Jadi kita taunya flag, ada flag itu bahwa di database model sampai ya. Nah, ini ya. Ada database metal dan ada database yang namanya flag gitu ya. Tabelnya namanya flag, satunya metal. Metal tuh yang disampilkan sini, yang flag ini yang ada isi flagnya gitu ya. Kita mau pindah database ke yang flag gitu. Flag satu kita tanyakan seperti ini, substring flag 11 sama dengan huruf F gitu ya. Then sort by-nya apa gitu ya. Misalkan atomic number. Kemudian else sortnya berdasarkan apa? Ada apa lagi nih, simbol misalkan kayak gitu. Ini adalah blind SQL injection. Maksudnya di sini adalah kita tanya ke dalam webnya. Di situ ada tabel flag gitu ya. Kemudian coba akses karakter pertama sampai sebanyak 1 karakter ya di sana. Flag kita lihat di dalam flag table, karakter pertama sebanyak 1 karakter itu huruf F. Kalau kita tahu kan flagnya bentuknya kan seperti ini ya. Ini selamat tadi kayak Mas itu ya. Kayak Mas Syarulus. Nah, huruf pertamanya kan ada F. Jadi di sini akan bernilai benar gitu ya. Coba aku cek lagi bentar. Aku cek lagi. Kayaknya ada something missing di sini dari payload yang aku buat. Aku lupa. Ya, aku lupa select-nya. Select substring flag 11 from gini harusnya. Sorry. From flag kemudian nah di sini baru tanda tutup kurungnya, ini baru sama dengan F gitu. Gitu ya. Terus karena di Burpsuite di sini di encode URL ya harusan. Jadi setiap tanda spasinya kita ganti plus gini. Sebenarnya dapat poin ini kalau ini. Nah, oke. Masih ada satu yang belum pakai tanda plus ya sini. Jadi ada error dikit nih. Nah, kayak gini. Coba kita kirim dulu. Wah, ada yang salah. Aku ini lagi. Case when select substring flag from flag. Wah, A-nya hilang di sini. Coba kirim lagi. Masih error. Oke.
Oh, masih belum pakai N di belakangnya. Jadi harus ada N-nya di belakangnya. Gini ya. Semoga bisa nih. Nah, bisa. Nah, gini ya. Jadi di sini kasusnya ketika benar, kita tebak huruf pertama flagnya itu huruf F. Ya, itu benar gitu ya. Kita udah tahu flagnya bentuknya kayak gitu. Coba kita request browser, kemudian original session, kita copy di sini dari Burp Suite. Nah, ini diurutkan berdasarkan atomic number sekarang. Gimana kalau misalkan sekarang kita buat sebuah kasus yang salah, kita tebak huruf pertamanya itu huruf R misalkan kayak gitu kan salah ini ya. Huruf pertamanya kan pasti flag ini ya, yang flag ini ya. Flag selamat ini kan, huruf pertamanya F. Coba kita tebak dengan huruf R kayak gitu ya. Dengan menggunakan seperti ini. Jadi kita tebak di sini menjadi huruf R kayak gitu. Apa yang terjadi? Ini oke juga, tapi kita copy browser dalam original session. Kita lihat di sini. Nah, ini nanti diurutkannya berdasarkan simbol gitu ya. Kalau tebakan kita benar, urutannya berdasarkan atomic number. Kalau tebakan kita salah, urutannya berdasarkan simbol. Nah, itu ada blind SQL injection. Kita bisa tebak satu persatu hurufnya dari flagnya, mulai dari yang huruf paling kiri sampai huruf paling kanannya. Nah, singkat cerita, kita bisa konstruk di sini singkat cerita, aku udah buat sebuah code-nya di sini menggunakan blind SQL injection.py di sini. Bentuknya seperti ini. Nanti saya bisa sharing ininya, payloadnya bisa di share. Sebentar. CTM untuk ikan. Mas Will minta tolong di mute kalau ini ya. Sorry. Oke, lanjut ya. Di sini kita bisa ini kan URL-nya kita ganti URL-nya sesuai keinginan kita ya. Kemudian ini udah ada injeksinya, habis itu karakternya tadi di dalam sini udah ada hint-nya bahwa karakternya itu adalah ini ya. Tidak menggunakan MD5 tapi menggunakan lowercase ya. Lowercase berarti dengan underscore. Lowercase dengan underscore ini ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini karakternya di sini untuk kurung bukanya, ini pakai kursor aja, ini kurung bukanya, flagnya, kurung tutup flagnya, kemudian di sini underscore-nya atau garis bawahnya. Terus ini injeksinya, kemudian indeksnya kita mulai dari 1, flagnya kita nolkan dulu, lalu kita tambah 1 per 1 gitu ya. Kemudian karakter pertama tadi F gitu ya. Ini sebagai testing aja sih sebenarnya, ini nggak kepake ini. Ini nggak kepake. Ini untuk proses testingnya aja. Terus kita buat loop ya, menggunakan request ya. Kemudian di sini yang jadi tolak ukur kita adalah lithium pada baris ke-74 gitu. Nah, maksudnya tuh gimana? Kita bisa lihat ya di sini, kita inspect. Kita lihat page source-nya.
Page source-nya gimana ya kalau di ini ya, view page source-nya. Kemudian kalau misalkan jawaban benar ya di baris ke-75 itu lithium gitu ya. Ini baris 75 lithium gitu. Jadi parameternya di sana. Dan karena Python itu barisnya dimulai dari angka 0, jadi kita minus 1, jadi 74. Di code, makanya aku cek di sini apabila barisnya baris 74 itu bernilai lithium atau Li, itu berarti tebakan kita benar. Selain itu salah, udah kayak gitu aja. Terus kita break ketika itu dapat tanda kurung tutup gitu ya, kurawal tutup. Nah, oke, save ininya, kemudian kita run. Dan SQL PI-nya coba kita lihat nih di sini. Dia akan mencoba huruf A sampai Z, dia coba satu persatu, dia tanyakan gitu ya. Terus nanti lama-lama dia akan dapat flag-nya. Nah, kayak gitu. Nah, harusnya ini udah auto point ini. Kalau lihat gitu kan. Karena kemarin juga overwhelm ya pas selama main CTF itu udah wah, tensinya itu tinggi sekali ya. pengen menyelesaikan, jadinya jadi kurang berpikir jernih gitu ya. Ini flag-nya nanti semua bakal dapetin ya. Nah, gitu ya. Mungkin aku cukupkan sampai di sini. Ini menunggunya bakal lama. Dan untuk web kita maksudnya yang mungkin untuk diselesaikan itu sampai di sini ya, yang setelahnya itu cukup kompleks dan kita bahkan nggak mendekati bisa mengambil flag-nya gitu. Gitu ya. Ini nanti bakal terus menerus sampai flag-nya dapat gitu. Udah. Oke. Ini aku close dulu ya semua. Dan pertanyaan selanjutnya itu di kriptografi Mas Syarolus. Yang kriptografi Mas Syarolus semua nih. Boleh Mas Sorok sama BBRSA-nya Mas. Oh, bentar. Ada yang tanya patokannya kenapa LI. Bentar. Oh ya, harusnya kontrol U ya. Aduh, nggak punya ininya. Itu patokannya kenapa LI? Karena coba aku share screen lagi, sorry Mas. Iya. Aku share screen lagi. Patokannya kenapa LI? Jadi ketika di sini ini adalah jawaban benarnya ya, ketika kita huruf F kita tebak benar gitu ya, flag gitu ya. Huruf pertama F dari flag itu dia akan muncul seperti ini gitu ya. Kalau tebakan kita benar itu lithium akan muncul di baris pertama. Sedangkan kalau tebakan kita salah, actinium yang muncul di pertama. Jadi kita bisa buat sebuah parameter, gimana ngetesnya gitu ya, di program itu gimana kita ngetesnya. Apa yang jadi parameter testing kita gitu ya. Kenapa? Jadi aku gunakan lithium gitu ya. Itu sebenarnya bisa apapun ya yang menunjukkan dari halaman ini. Dan lithium itu kebetulan ada di baris ke-75 ya, apabila ini Li gitu ya. Apabila itu Li,
Ini baris 75. Jadi aku pakai patokan itu terus gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini actinium kita Belum kontrol U ini itu di sana baris ke-75-nya itu AC gitu ya. Ini jawaban salahnya gitu. Jadi kita buat parameter gimana sih jawaban yang benar? Jawaban yang benar itu ketika litium ada di baris 75, bukan actinium di baris 75 gitu. Jadi cara Cara untuk menghandle dari logika tersebut gitu ya. Dan ini emang yang namanya blind SQL injection mungkin tingkatannya maksudnya itu tingkatan yang intermediate to advance gitu ya. Maksudnya nggak harus teman-teman bisa langsung bisa seperti ini. Mungkin perlu step untuk bisa pernah menemukan bug seperti ini gitulah. Gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Oh, ini aku belum share ya tadi. Aku belum share ya. Oh my god. Ya oke gitu ya. Ini ketika diurutkan dari atomic number gitu ya. Itu baris 70-nya litium. Kita tes litiumnya kita tes gitu ya. Di baris 75 kalau tebakan kita sebuah karakter itu benar gitu ya. Tapi kalau misalkan tebakannya salah itu nanti AC yang di baris 75-nya tuh AC, bentuknya seperti ini. Jadi kita tes di sini. Tesnya di sini. Yang manakah yang muncul di baris pertama gitu ya. Saya ambil aja parameternya litium. Nanti teman-teman bisa ambil apapun, mungkin parameter angka 3 ini gitu ya, atau misalkan angka 4 atau BE gitu ya. BE di baris ke-81 itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau tebakan kita benar, nanti bentuknya selalu seperti ini. Kalau tebakannya kita salah, bentuknya selalu seperti ini. Gitu. Oke. Ya. Bisa dijadiin logika aja, gerbang logika aja. Benar atau salah, kita bisa nebak satu persatu gitu ya. Oke, aku stop sharing dulu. Ya, lihat dari baris code-nya gitu. Udah bisa dipahami kan ya untuk pola pikirnya gitu ya untuk ngetes blind SQL injection. Salah satunya seperti itu. Banyak cara sebenarnya. Oke, boleh Mas sekarang? Mas Syarulus. Iya, Mas. Ini yang kriptografi ya, Mas? Iya, yang kripto. Aku belas gak nyentuh itu, Mas. Ini Sorax sama Baby RSA Quiz. Yang Sorax dulu, ini ada 2 file, output sama Sorax ini. Ketika di-download, kurang lebih seperti ini. Untuk yang output, itu isinya ini. Ini Sorax sama dengan array sekian, lalu enkripsi array sekian. Kalau misalkan yang file sorax.py-nya, itu isinya codingannya. Jadi ini kurang lebih dari codingan ini menghasilkan output ini. Kalau misalkan dibaca pelan-pelan ini dari codingannya, dimulai dari membuka file flag, lalu dibaca, di strip itu untuk menghilangkan spasi di depan belakang, nggak hanya spasi sih, spesial karakter kalau nggak salah, tab, new line, seperti itu kurang lebih. Itu di internet ada referensinya. Intinya di flag ini diambil flagnya, murni flagnya tanpa ada spasi depan, spasi belakang, dan lain-lain. Lalu ini ada key. Key di sini dia makanya random dari panjang flag. Misal panjang flagnya itu ada 10, berarti didapatkan kayak ini 10 angka yang random 1 sampai 256. Kalau misalkan tadi dilihat ini berarti belum ada key-nya. Berarti ini nanti dicari key-nya. Lalu ada sort sama encryption-nya. Dilakukan looping, enumerate key. Enumerate itu hanya sebagai indexing. Misal key-nya kan tadi misal didapatkan random 1, 2, 3, 4, 5. Enumerate
terserah misal random 5 misal random seperti itu. Kalau di enumerate itu hasilnya ada dua parameter I sama V di sini. Itu kalau misalkan di enumerate harus pakai contoh ya. Oh, mungkin ya. Misal ini. Kalau misalkan di enumerate dari si A tampilkan I sama V. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi si I ini hanya sebagai indexing saja. Lalu yang V ini adalah nilainya, nilai dari si A. Seperti itu. Setelah itu dilakukan looping lagi dengan membawa nilai K sama dengan 1. Nah, di sini itu letak vulnerability-nya. Jadi di sini dia looping dari nilai I dulu. Nilai I misal tadi kan berawal dari 0. 0, terus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini. Misal dari indeks sampai ke indeks kelima. Berarti di looping dari indeks kelima, 4, 3, 2, 1. Gitu. Kurang 1. Nah, setiap looping itu membawa K ini nilai K-nya disort dengan K yang ke J atau K yang ke indeks tadi. Misal 5 ya berarti indeksnya indeks dari 5 misal berarti K disort dengan K ke 5, terus K hasil K-nya tadi disort lagi dengan K ke 4, disort lagi dengan K ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Nanti setelah dapat nilai K di append di Sorox-nya. Jadi ini dari Sorox ini adalah nilai K-nya. Misal contoh ini Sorox indeks yang pertama kan 1. Dari K yang ke 0 di looping. Karena ini for ini dari 0 sampai 0 berarti for-nya tidak berjalan. Di append tampilnya K1. Sudah betul. Nah, seterusnya sampai K didapatkan yang seterusnya. Cuman ini ada kekurangan, ada vulnerability yang bisa diambil. Oh ya, untuk enkripsinya itu diambil dari flag yang indeks ke I disort dengan nilai V. V itu adalah nilai dari random ini tadi. Untuk menjelaskan idenya sebetulnya susah dibahasakan, jadi langsung saya perlihatkan untuk codingan flag-nya. Seperti ini. Sebentar. Dihapus saja yang ini. Seperti ini. Jadi kita ingin menebak key awalnya. Di sini kita sudah ada Sorox-nya. Dilakukan looping. Mulai dari 0 sampai panjang Sorox itu. Ya kurang lebih loopingnya seperti ini. Terus terang Mas, kalau jelaskan ide apa agak susah ya? Nggak apa-apa, lanjut aja terus. Pede aja kali Mas. Mas. Mohon maaf ya, dipahami sendiri ya. Iya. Intinya seperti itu. Ini jadi K-nya mulai dari 1 disort dengan nilai J. Itu kayak awal. Kayak awalnya di sini masih 0, jadi K-nya di inputkan 1. Sorox ke I1 ini 1 ke 0 1 di append. Jadi diperoleh K-nya 1 di append ke kayak awal. Ya mohon maaf. Iya. Tapi dari code ini langsung bisa dapat flag-nya itu. Iya bisa. Bentuk encoding-nya itu ya. Iya, encoding-nya ini. Oke. Terus flag-nya ini diperoleh dengan cara encryption ini nilai ke indeksnya disort dengan key awal. Karena tadi di codingan
Sorosnya itu di sort dengan nilai V. V ini adalah nilai K. Nah, dari codingan ini, itu sudah didapatkan nilai K awal. Intinya seperti itu. Kurang lebih, mohon maaf. Nanti setelah dapat K awal, tinggal dilakukan dekripsi. Di sini mungkin teman-teman udah tahu, aku cuma jelasin sedikit aja. Ini kurang lebih. Nilai sort itu, misal 6 disort dengan 7, hasilnya 1. Dan juga kebetulan, meskipun tidak selalu, kalau 6 itu disort dengan 1, itu nilainya juga kembali 7. Atau sebaliknya. Seperti itu. Ini bisa dimanfaatkan. Lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan dijalankan, get flag-nya, nah didapatkan flag. Ini mungkin saya salah mengoding, tapi sudah diketahui nilai awalnya itu F. Jadi flag sekian. Seperti itu kurang lebih. Oke. Oke, ini aku kayak harus maksudnya agak ini ya, agak explore lagi untuk enkripsi. Aku emang benar-benar lemah gitu ya. Maaf, penjelasannya juga aku Oh, susah enggak jelasin. masalah itu. Yang Ini juga apa aku setelah sifat-sifat coba XOR beberapa atau jam oh gitu. sudah membekas di otak, Oh, tapi susah untuk dijelaskan. oke. Oke, thank you. Berarti satu challenge lagi ya. Itu udah disorok, sudah dapat. Terus Terus gimana kalau dibagi. yang baby RSA sekarang? Nah, ini kebetulan karena penjelasannya juga simple, juga sudah lumayan sering ada di tab CTF itu. Wah, ini kan Pasti ada. berpengalaman. Waduh. Jadi seperti ini. Waktu dikonekkan ini ada beberapa tampilan menu yang disediakan, misal Bitsum RSA. Penjelasannya intinya ini berisi penjelasan tentang RSA. Kita tidak membutuhkan itu. Kita butuhnya yang langsung ke kuis karena di situ nanti didapatkan flagnya. Nah, di sini untuk RSA ini yang umum kan seperti ini kurang lebih, yang simple disediakan N, E sama hypertext. Nah, untuk RSA sendiri itu ada beberapa kekurangan kalau misalkan tidak dipenuhi persyaratannya, kurang lebih seperti itu, yaitu tentang pencarian nilai faktor dari N. Untuk N yang nilainya kecil, itu ada beberapa website yang bisa memfaktorkan nilainya. Misal ini N-nya ini sangat kecil, bisa difaktorkan, didapatkan nilai ini, perkalian ini. Nah, kalau sudah didapatkan nilai faktornya, ini sudah sangat-sangat rentan. Sebentar. Ini tadi nilainya ini codingannya. Oh, ini karena aku ngeran ulang, nilai N-nya berubah-ubah. Meskipun berubah-ubah, tapi hasil akhirnya itu tetap sama, itu kelebihan dari RSA. Didapatkan nilai ini, faktorisasinya, dimasukkan nilai P. Terserah nilai P yang atas atau bawah itu sama saja. Nilai hypertext-nya dimasukkan juga. Ini yang bawah aku komentarin dulu. Ketika di run. Nah, ini hasilnya kurang lebih. Untuk rumus RSA juga sudah ada banyak sih untuk yang simple-simple. Kurang lebih itu dibutuhkan P. P itu nilai dari P-1 kali Q-1. Lalu dicari D, inverse dari nilai kunci pabriknya, nilai E, dengan P, didapatkan D. Kalau sudah dapat itu sudah bisa di reverse.
dapatkan nilai seperti ini. Ini nilai integer dijadikan hexa, lalu dibuat string, dibuat char seperti itu kurang lebih. Nilainya ini lalu dimasukkan, langsung masuk ke soal kedua. Nah, untuk yang soal kedua ini butuh referensi tambahan dari internet. Sebentar, agak lama. Itu emang nge-lag ya dari sananya ya? Dari sananya. Waktu nyoba beberapa kali emang part 2 agak lama tampilnya. Nah, ini. Wow, pantas gede banget itunya. Di sini nilai n-nya itu sangat besar. Dan untuk difaktorisasikan itu juga tidak bisa karena nilai n-nya terlalu besar. Itu juga salah satu keunggulan dari RSA. Kalau nilai n-nya besar tidak bisa difaktorisasikan, maka tidak bisa dicari plain text-nya, dicari nilai awalnya. Terus tapi tetap masih bisa karena di sini ada kekurangan, yaitu kekurangannya adalah nilai E yang teramat sangat kecil. Itu referensinya bisa dicari di ini. Wow. Aku catat deh itu webnya. Keren juga ya. Witofu ya. Ini juga sebetulnya ambil dari materi lain. Materi utamanya itu dari si ini, cuman Oh, iya. Penulisannya berbahasa bagus tadi. Inggris dan ada beberapa yang tidak rapi. Di sini cuma sekedar membahasa Indonesia kan dan merapikan seperti itu. Ini aku nanti linkkan di Zoom ya. Iya, boleh. Jadi ini beberapa kerentanan di RSA. Ada modular relative attack, non-coprime modulo, common modulus attack, dan sebagainya. Juga ada contohnya, ada prasyarat, teori, lalu juga ada codingan. Terus yang berhubungan sama soal tadi itu ada di bagian sini, small public key index attack. Ini karena nilai E-nya sangat kecil. Misal contoh 3, karena kebetulan sama seperti soal. Jadi bisa dipakai. Contohnya seperti ini. Jika ciphertext diperoleh dari M pangkat 3 mod N, itu merupakan rumus RSA, maka bisa dibalik M pangkat 3 sama dengan C plus K kali N. K-nya ini enumerate ya, jadi brute force. 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai ketemu nilai yang sesuai. Ini ada contoh soal. Juga ada solusi. Di sini aku pakai solusinya. Ini nilai N-nya tidak sesuai juga tidak apa-apa karena hasilnya pasti sama, ciphertext-nya sama, plain text-nya sama. Tinggal penggunaan rumus. Jadi seperti ini kurang lebih rumusnya. Di looping dari ini terserah karena brute force. Menggunakan modul GMPY karena kalau misalkan manual dari Python-nya itu nggak bisa, ada kendala error kalau aku pernah nyoba itu. Jadi pakai bantuan GMPY ini, root ciphertext ditambah C dikali N seperti ini tadi, kurang lebih sama. Seperti ini pakai rumus ini. Tinggal dimasukkan aja. Kalau misalkan ini menghasilkan dua nilai, A itu hasilnya, B itu aku lupa ini kalau nggak salah B itu true atau false gitu. Jadi misalkan nilainya bisa dipangkatkan, bisa di akar 3 seperti itu. Nilai komanya itu 0, nilai koma di belakang itu 0. B-nya itu sama dengan 1. Maka didapatkan nilai dari pesannya itu.
tinggal dikerjakan. Seperti ini. Wow. Kita dimasukkan. Sudah, lanjut ke part yang ketiga. Ini ada sedikit kata-kata. Karena E sama dengan 3 itu sangat-sangat tidak disarankan jika menggunakan RSA. Lalu masuk ke soal selanjutnya. Nah, ini yang soal selanjutnya juga kerentanan karena nilai N-nya kecil. Kalau dilihat dari soal sebelumnya itu sangat beda jauh. N-nya ini besar, yang ini tidak begitu besar. Sebetulnya aku juga waktu itu belum sadar karena soal sebelumnya ini pakai N yang besar. Aku kira N selanjutnya juga pasti besar, tapi setelah aku ingat-ingat ini ternyata N-nya juga berkalian nilai prima yang kecil. Jadi misalnya kalau teman-teman sudah terbiasa lihat RSA itu ada yang unik. Biasanya kalau misalkan di RSA itu dicari nilai P dan Q. Nilai P dan Q itu dari angka yang random. Tapi randomnya ini ada patokannya. Misal yang umum itu 512 bit kali 512 seperti itu. Atau ada yang sampai 1024 kali 1024. Nah, kebetulan aku pernah mengerjakan, jadi tahu kalau ini adalah perkalian dari 512 kali 512. Nah, kalau 512 kali 512 itu bisa difaktorkan. Kebanyakan bisa. Nah, kebetulan di website FaktorDB ini, aku kurang tahu sistemnya seperti apa, tapi dia tidak bisa memfaktorkan. Padahal ini nilainya sudah kecil. Jadi aku cari referensi website lain. Di sini misalkan teman-teman kalau pernah nyoba website itu namanya lupa aku. Albertron. Nah, itu. Ini bagus. Bisa memfaktorisasikan. Cuman bedanya sama yang tadi, aku nebak mungkin yang website tadi itu sistemnya library, dia punya beberapa perkalian, jadi waktu di input outputnya keluar cepat gitu. Tapi bedanya kalau yang ini dioperasikan dulu, jadi outputnya lumayan butuh proses. Ya meskipun nggak lama-lama banget sih. Oh, faktor kok. Nah, ini didapatkan nilainya itu adalah perkalian dari nilai ini. Perkalian P dan perkalian Q. Nah, kalau udah dapat ya udah tinggal dimasukkan aja. Ini nilainya. Wow. Sudah dapat flagnya. Ini. Dapat flagnya. Wah. Keren juga ya. Canggih Mas. Itunya. Kriptografinya canggih banget. Kebetulan dapat jawabannya Mas di internet ini ya. Oh. Tapi udah ada dasarnya kayak tahu gitu. Maksudnya ini tuh gimana, RSA itu gimana yang vulnerable gitu. Tuh ada yang nanya tuh. RSA tuh yang dipakai buat SSH. Ini RSA berarti yang dipakai buat SSH itu. Iya, kebanyakan iya pakai RSA. Tapi juga Mas Ismail lebih tahu kalau itu. Iya Mas Syarul sudah bener kok. Ada beberapa sih ya untuk algoritmanya ya. Salah satunya RSA ini yang paling sering dipakai, yang paling kompatibel.
Sudah. Yang kriptografi sudah, Mas. Ini aku stop screen. Oke. Oke. Terus sekalian Mas, ada challenge berikutnya, ada yang wild ride, steam lokomotif. Itu kira-kira sulit nggak ya untuk di ini? Yang wild ride, lokomotif sama apa tadi, Mas? Wild ride, wild Iya. ride. Itu forensik. Oh, wild ride itu bisa sih, Mas. Itu sebentar kok kayaknya. Oke. Forensik ya. Wah. Coba aku share screen. Yang wild ride ini ada file GPX zip. Ini file apa Mas? GPX Nah, ini file apa itu ya? filenya kan itu dari sini file zip ini Heeh. waktu diekstrak keluar ini semua. Oh. Cuman waktu diekstrak memasukkan password. Nah, itu tinggal di-crack-crack gitulah. Oh gitu. Untuk crack-crackannya juga sebetulnya di internet banyak sih. Maksudnya cara cracking gitu. Pakai ini juga bisa. Dia wordlistnya pakai apa Mas? Pakai wordlist itu. Iya, pakai wordlist. Dari Rockview ada. Dari review ada, cepat Oh ya malah, udah. Mas. Ya itu Ya wes. kurang lebih gitu. Oke 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 oke. Kayaknya kok udah pada tahu caranya. Jadi Kurang lebih gitu. cuman pakai wordlist Rockview gitu ya untuk itu tadi zip ya. Iya, file zip. File zipnya. Di ekstrak itu Oh, ada oh. beberapa file ini, ada banyak. Oke. Ini juga sebetulnya aku nggak tahu awalnya file apa. Setelah cari-cari ternyata ini adalah kurang lebih seperti file apa Google Maps seperti itu. File Google Map. Oh. Aku tinggal cari aja yang bisa buka. Ini ada beberapa, aku nyoba ini sama ini. Kebetulan lebih bagus yang ini. Iya. Hasilnya lebih, tampilnya lebih jelas. Kok yang ini? Yang satunya berarti. Ini, jadi ini adalah Google Maps-nya. Tinggal di load tadi filenya. Kok spoiler. Itu flag-nya. Iya, sebentar. Di-clear dulu. Oh. Karena tidak sesimpel itu ternyata. Oh, I see. Jadi dia kayak membuat perpindahan itu ya, perpindahan lokasi Iya, gitu ya. Wah, gila niat banget. nanti tinggal digabung-gabungkan. Ini misal file yang pertama, ternyata ada Uh-uh. garis hanya ini. Dan Oh, juga begitu file-file yang lain. Garisnya beda-beda di lokasi yang beda-beda. Nah, tinggal oke. nanti pakai sedikit codingan dari Python buat menggabungkan, misal open saja beberapa file. Misal saja yang ini sama ini terserah file apa saja. Nah, ini kurang lebih isinya seperti ini. Aku juga sebetulnya masih kurang begitu tahu, aku coba-coba aja. Intinya itu ada opener ini sama closernya ini. Kurang lebih itu. Nah, oke. file yang isinya itu yang menunjukkan garis merah itu tadi di lokasi mana. Tinggal tiap file itu diambil nilai ini, di sini tertulisnya TRK ini, diambil satu
Satu bagian ini di copy, ambil satu file beda, di paste di situ. Oh. Kurang lebih seperti itu. Jadi Karena banyak. fungsi Python-nya nanti untuk menggabungin tadi ya TRK Iya. itu ya. Kurang lebih seperti ini kodenya. Oke. Opening, Wah, keren closing, sih. terus diambil tiap. Iya kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman bisa coba. Setelah itu, ini aku coba outputkan ke write total. Tinggal nanti yang di input adalah si write total itu tadi. Oke. Itu yang tadi tampil Yang flag-nya. flag tadi ya. Iya. Ini agak kurang Itu jelas bacanya tapi apa bisa ya? terbaca ya. Flag gpx underscore is cool. Oh, oke. GPX is cool. Oh iya. Oke, mantap. Baru tahu juga ada teknik seperti ini juga ya. Super Siap. kreatif memang. Terus ada miscellaneous tim lokomotif, Mas. Tim lokomotif. Yang ini. Keep assembly starting the ls command. Aku juga belum sempat nyoba kalau yang ini. Aku lupa nulis apa enggak ya. Itu ada steam lokomotifnya tadi belum ke komplit. Gimana Mas? Oh iya, udah lanjut aja. Ini aku agak lupa. Bentar. Oh iya ini. Ini tampilannya seperti ini. Tidak bisa diklik apa-apa. Tidak bisa diketik apa-apa. Tapi ada caranya. Nah, caranya kurang lebih kayak gini. Jadi ketika SSH itu komen selanjutnya itu adalah sintaks gitu. Ya misal ini ls. Nah, ternyata tampil ls. Oh, jadi yang lokomotif tadi nggak keluar ya, gitu nggak ya? perlu membuka yang kereta tadi. Oh, oke. Tinggal di cut flag. Seperti itu. Oke, wah belajar banyak aku dari Mas Syarulus. Thank you, Mas. Waduh, karena Mas Ismail belum coba aja. Kalau udah coba pasti bisa sih. Jago malahan. Kalau yang ostrich gimana? Itu kita punya waktu nggak untuk menjelaskan lagi, Mas? Ostrich. Itu poinnya gede banget dan Oh ini. dan kemarin aku coba nggak, aku gagal Mas di situ, jujur. Yang bisa sama Mas Syarulus. Itu memang agak lama sih Mas. Oh, agak lama ya. Iya. Oke. Mungkin nanti gini aja. Aku bakal ada write up-nya untuk semua ini ya. Nanti aku bikin write up-nya gimana cara solve-nya. Tapi secara tertulis, mungkin kita di sini untuk mempersingkat waktu aja kita bahas yang bisa, maksudnya yang applicable untuk dibahas sekarang ya, karena ternyata udah jalan cukup lama nih kita meetingnya. Oke, mungkin setelah ini aku bakal masuk ke OSIN, ke dalam OSIN, ke tab OSIN. Nah, ini mungkin kalau dari teman-teman bisa mengikuti nih kalau OSIN. Soalnya ya kemampuan untuk investigasi gitu ya.
Nah, OSINT-nya kita pakai Caber ya, Caber Security ini ya. Di sini kita diminta untuk cari ini dulu ya. Caber Security Group itu di mana sih gitu ya. Coba kita googling aja gitu kan. Dan yang pertama masuk kita adalah Caber Security Group ini kan. Nah, flag-nya itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan WHOIS cabersecurity-group.com gitu ya. Yang pertama ini flag pertama ya. Nah, ini flag-nya udah ada di sini. 50 poin. Kemudian lanjut lagi. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua, kita diminta untuk cari ex-employee ya yang ini. Jadi pernah ada yang membuat kesalahan di sana ya. Nah, itu di dalam timnya ini, sebenarnya nih ada satu orang lagi. Di dalam timnya ini harusnya ada satu orang lagi yang nggak kelis di sana karena dia udah dipecat gitu ya, gara-gara banyak ini salah gitu ya. Kita bisa pakai sebuah tool yang namanya adalah Wayback Machine. Oke, kalau aku coba sih tadi udah nggak ada ya archive-nya gitu ya, tapi caranya seperti ini. Wayback Machine, kemudian kita masukin cabersecurity-group.com. Nih, kayak gini. Nah, ini ada save-savean ya tanggal 19 nih. Ada sebuah snapshot yang bisa kita lihat. Ini ya, terus kita coba masuk ke dalam timnya. Nah, ini ada satu orang lagi dan flag-nya ada di sana ya. Ternyata masih bisa ya. Ternyata masih bisa. Ada seorang namanya Tiffany yang udah di depan ya karena banyak melakukan salah gitu ya. Jadi flag kedua dapat 50 poin lagi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat GitHub. Pertanyaan ketiga itu ada GitHub commit yang mengandung sensitive information dari GitHub. Oh, nggak usah pakai web archive sekarang. Kita masuk ke GitHub, ada linknya di bagian bawah, cabersecurity-group.com. Sekarang kita masuk ke GitHub-nya Caber Security. Dan di dalam GitHub ini ada security evaluation workflow. Ya, kita lihat commit-nya biasa ya caranya. Terus kita cari di sini yang mana yang menarik gitu kan dari ini. Ya, kita tebak aja di sini ada remove secret from repository apa ini gitu kan. Nah, kita bisa load div, kita lihat, ini ternyata. Ini ada sebuah secret ya, sebuah secret ya, tapi di sini ada tulisan juga asana secret.txt. Nah, yang jadi masalah kebanyakan peserta itu adalah bagaimana kita menggunakan asana secret itu. Aku juga berpikir sampai mungkin hampir sejam lebih di sini. Gimana cara makainya gitu kan. Aku sampai daftar Asana, aku sampai nyoba username password dengan menggunakan itu, ternyata nggak bisa. Kita perlu lihat dokumentasinya. Asana developer gitu ya. Di sini ada sebuah API key yang kita dapetin ya. Di mana ya? Di dokumentasi. Gimana sih cara pakainya? Nah, di sini ya, setelah searching, aku agak lama itu ya, searchingnya, aku temukan ini ya, sebuah perintah curl gitu ya, untuk memasukkan itu ya, namanya bearer token istilahnya. Dan di sini aku bakal masukin bearer tokennya milik ini ya, yang ini ya. Kita kopikan, kemudian dari situ kita pastekan di sana ya, tag gitu ya. Dan di sini ya, aku ternyata bisa login dengan menggunakan API, bisa login dan di sini ada sebuah flag nanti. Coba flagnya mana flagnya? Ini dia flagnya. Nah, ini flagnya.
Nah, udah dapat nih flag yang kedua untuk OSIN. Kemudian yang aku agak nyesel itu yang keempat ya, itu udah malam-malam banget nih, udah aku nyentuh OSIN udah kayak hampir-hampir udah malam gitu ya, udah hampir-hampir jam 2 pagi gitu. Dan nggak bisa berpikir jernih ya. Sorry, yang nomor 5 ini mudah sebenarnya. Nomor 5 ini mudah karena aku jam 5 pagi jadi nggak solve gitu ya, itu udah something juga. Caranya adalah di sini di Keber 5 ya, kita ingin nyari employee atau karyawan yang di sana komit pakai email pribadi gitu ya. Komit pakai email pribadi. Nah, kita bisa nyari dengan di sini ya, security evaluation workflow-nya, kita copy git-nya ya. Terus habis itu kita langsung git pull aja ya, git pull, kemudian di sini git clone. Git clone gini. Kita copy semuanya. Terus kita masuk ke dalam foldernya, terus kita git log gitu ya. Nah, terus dari sini kita cari yang mana yang pakai email pribadi. Yang mana yang pakai email pribadi yang bisa kita inikan. Nah, ini ternyata ada ya. Nah, ini kita dapetin ini. Aku nggak lihat flag-nya di sampingnya persis pas itu. Nah, itu ya minus 50 poin buat kita. Nah, kita bisa dapetin ininya. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya juga dari sana ya, dari yang udah kita temukan tadi, yang udah kita temukan tadi itu kita dapat Instagram ya. Nah, Tiff Heart Science gitu ya. Ini untuk pivot tantangan yang selanjutnya. Tapi aku nggak nemu gimana caranya untuk dapetin ininya. Yang aku tahu di sini dia kan didepak dari perusahaan itu kan. Terus habis itu dia berada di lokasi ini gitu kan. Lokasinya dia sekarang. Kemudian kita diminta untuk mencari tempat di mana tempat dia bekerja sekarang gitu ya, di tempat dia bekerja sekarang. Dan kalau aku lihat dari sini, di sini ada pool gitu ya, ada kolam renang di sini ya. Dia bilang di sini dia adalah bad developer, mungkin dia down setelah dia didepak dari Cyber Security Group. Terus di sini ada kasur ya yang sedang dibereskan. Kemudian di sini ada ini ya untuk honeymoon. Saya menebak ini adalah dia bekerja di sebuah apartemen atau di sebuah hotel gitu. Yang aku bisa tebak sampai di situ aja. Aku kalau melakukan geo INT cukup lemah ya buat melakukan geo INT. Aku harus nyari ini lokasinya di mana, kemudian baru aku bisa pinpoint lokasi dia bekerja saat ini. Ya itu minusnya pada saat itu ya, karena udah ya emang nggak bisa sih kalau yang ini. Ya itu untuk OSIN. Dan di sini aku juga nge-solve dua ini yang paling besar ya. Ini ada LOL Python, dua LOL Python ya. Dan mungkin nanti tentang LOL Python ini aku tuliskan aja ya, karena penjelasannya cukup panjang. Penjelasannya cukup panjang di sini untuk LOL Python itu kayak gimana. Kemudian aku harus tahu cara kerjanya itu gimana. Kemudian aku bikin payload untuk mengambil flag-nya gitu kan. Itu ternyata cukup panjang, dan mungkin di dalam rangka waktu kita karena udah hampir 2 jam, kita nggak cukup. Nanti aku share ya via tertulis saja. Oke. Gitu mungkin dari kita gitu dulu. Ada mungkin tambahan dari Mas Syarolus atau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman?
Mungkin ada tambahan Mas Syarulus, nambahin sesuatu gitu. Oke, ada CTF event lagi yang deket ini. Ya, kita bakal ikut lagi. Kita bakal ikut yang Cyber Apocalypse dari Hack the Box ya. Aku juga bakal publish lagi untuk. Aku suka model kayak gini, model apa? Jadi dari IG-nya Cyberkarta gitu kan, kita publish satu event, terus kita ikut bareng-bareng di sana. Nah, yang besok juga aku setelah ini bakal buat tim CTF event ya, buat yang Cyber Apocalypse itu ya, tanggal 13 Mei eventnya, selama 5 hari, jadi 13 sampai 18. Itu siap-siap aja ya untuk, coba aku lihat dari sini. Dari sini dari HTB event Cyber Apocalypse. Itu bentar lagi itu 13 Mei. Nah, kita next bareng-bareng bakal ada acara kayak gini lagi ya. Dimulai kita nyari komunitas yang teman-teman dari komunitas yang mau ikut. Terus habis itu kita ini bareng, integrasi, ngerjain bareng. Kemudian nanti ada pembahasan di akhir ya. Modelnya kayak gitu, sama. Terus juga misalkan nanti MVP-nya nanti bakal aku hadiahin gitu ya. Dari Cyberkarta bakal ngehadiahin MVP terus jadi pembicara ini kayak Mas Syarulus ini pembicara MVP kemarin dari Nahamkon gitu ya. Nanti aku minta bantuan dari teman-teman. Oke, nanti untuk informasinya mungkin menyusul ya setelah ini. Gimana caranya bergabung kita bareng-bareng ini apa supaya satu tim gitu ya. Kemudian pembagian timnya seperti apa nanti aku kabari lebih lanjut. Itu ya untuk next event yang bakal kita ikuti. Oke. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Syarulus. Makasih banget Mas kesediaannya buat bergabung. Oh, untuk pembelajaran CTF. Mungkin bisa lewat Try Hack Me itu ya, kali Try Hack Me terus ini. Mungkin nanti aku berikan aja kurikulumnya, tapi aku belum punya materi untuk pembelajarannya. Kita lagi buat sih dari tim Cyberkarta ini lagi buat materi untuk main-main CTF kayak gini supaya lihai lah gitu. Nah, nanti mungkin masih berapa bulan ke depan baru up gitu ya. Kita belum punya konten sendiri untuk belajarnya gitu bagaimana. Tapi yang ada yang tahu di sini ya di YouTube-nya Cyberkarta, kalau misalkan teman-teman tahu, di situ ada event yang kemarin yang Cyber Santa itu yang bisa dipakai buat belajar CTF gitu dari YouTube-nya kita. Nanti juga mungkin sebelum ini, sebelum event selanjutnya, kita bakal list kayak ini loh yang dipelajari buat CTF selanjutnya gitu ya. Karena Cyber Apocalypse di sini juga aku lihat nggak ada ininya, nggak ada OSINT-nya, nggak ada nih. Jadi web, pound, crypto, forensik, reverse engineering, Scalenius mungkin OSINT di sana nanti, terus ada hardware. Jadi yang ada 60 challenge berkaitan dengan 7 topik ini gitu ya. Nanti aku bakal buatin mungkin kurikulumnya buat belajar gitu kalau. Oke, mungkin gini aja ya. Kita udah 2 jam.
hampir 2 jam sesinya. Makasih Mas Syarolus. Mana nih suaranya, Mas Syarolus? Kedengeran nggak nih? Oh, baru azan. Oke. Oke, aku ngucapin makasih ya buat Mas Syarolus ya yang kemarin udah bantu-bantu. Ternyata kuat juga ya di ini kriptografi. Wah, keren banget, keren banget. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah hadir di sesi ini walaupun cuma sedikit tapi ya kita bisa buat sedikit sesi untuk pembelajaran apa yang kita dapatkan dari CTF kemarin gitu. Mohon izin di sini recordingnya saya stop dulu ya, stop recording.